sampai saat ini, sampai detik ini saya masih sah sebagai suami Vina Luciana. Ya dia tahu gitu. Aku bahkan deket sama laki-laki ini dia juga tahu. Ya kalau dari sudut pandang saya bagus ya, dia udah berani maju, berani keluar. Tapi ya pada akhirnya jadi blunder sendiri kan, jadi akhirnya mengungkap kesalahannya sendiri. Ketika anak saya mengalami hal yang tidak baik atau dizolimi sama orang lain, pasti saya sebagai ibu akan turun tangan. Nama Vina Luciana mendadak menjadi bahan perbincangan hangat di jagat maya. Bukan karena proyek baru atau aktivitas di dunia hiburan, melainkan karena kabar mengejutkan yang menyeret kehidupan pribadinya ke tengah sorotan publik. Vina disebut-sebut terseret isu poliandri setelah muncul dugaan bahwa dirinya menjalin pernikahan dengan pria lain, padahal statusnya masih sah sebagai istri. Vina diketahui merupakan pasangan dari Raffi Ihsan Muharram. Sosok Raffi sendiri bukanlah nama asing, lantaran ia merupakan putra dari artis senior Firda Razak serta kakak dari pasangan kembar Nakula Sadewa. Isu yang beredar menyebutkan bahwa Vina diduga melangsungkan pernikahan kedua secara diam-diam tanpa sepengetahuan sang suami. Kabar tersebut pun langsung memicu berbagai spekulasi di media sosial. Tak sedikit warganet yang mempertanyakan kebenaran informasi tersebut, terlebih karena selama ini rumah tangga Vina dan Raffi jarang terdengar diterpa masalah. Di tengah ramainya tudingan yang berkembang, Vina akhirnya angkat suara untuk memberikan klarifikasi. Ia membantah keras tudingan poliandri yang diarahkan kepadanya. Menurut Vina, apa yang ramai dibicarakan publik tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Ia bahkan menegaskan bahwa Raffi Ihsan Muharram sudah mengetahui situasi yang terjadi sejak awal. Ya dia tahu gitu. Aku bahkan deket sama laki-laki ini dia juga tahu. Dia tahu kenapa baru sekarang gitu. Kenapa baru sekarang ngomongnya. Kenapa nggak sebelum pernikahan itu. Nah, aku sih udah proses ya. Cuman mungkin panggilan di minggu depan atau apa nanti aku cek lagi sih. Aku nggak bisa menjanjikan ngomong yang belum tahu pastinya. Sudah. Karena kan sama dia nggak diproses-proses Kak. Nggak tahu ya. Soalnya aku belum ada panggilan juga sih. Kalau emang ada panggilan ya nggak apa-apa. Aku pasti datang karena ya dia tahu kenapa baru sekarang gitu. Bahkan aku juga punya bukti-buktinya untuk di kepolisian. Aku juga percuma karena pihak sana kan pasti nggak mau kalah ya. Aku sih nggak tahu ini dari Raffinya atau emang dari pihak ibunya yang ingin dibesar-besarkan atau apapun itu. Kalau aku sih nggak tahu sih, karena kalau pihak Raffi, kalau dari Raffi sendiri, Raffi pasti tahu masalah aku dan masalah dia sendiri. Ya kalau dari sudut pandang saya bagus ya, dia udah berani maju, berani keluar. Tapi ya pada akhirnya jadi blunder sendiri kan, jadi akhirnya mengungkap kesalahannya sendiri, membuka aibnya sendiri, dan juga banyak hal-hal yang dia cerita karangan dia yang baru, jadi pengakuan dia yang baru juga yang sebelumnya dia nggak pernah ngasih tahu ke saya, akhirnya diungkap di sana, bukan menjatuhkan saya, malah menguntungkan saya di sana. Jadi terima kasih udah muncul. Ya makanya kenapa aku itu buat laporan juga sih, kayak ini kan hitungannya udah banyak banget ya, udah penghinaan, udah pencemaran nama baik, udah semuanya gitu yang mereka juga langgar pasalnya gitu. Karena kalau kayak gitu ya emang nggak ada Kak, aku dapat apa sekarang, intinya gitu. Kayak aku kenal sama laki-laki, ya aku dapat apa? Aku cuma dapat anak gitu loh. Kalau aku mau bahas, nanti dikira aku jual kesedihan. Jadi udah, aku nggak begitu mendengarkan hal kayak gitu. Yang penting kan aku yang jalanin hidupku ya, dan aku yang tahu kehidupanku, aku yang tahu pahit-pahitnya. Tapi kan aku juga nggak bisa
cerita ke sana ke sini kalau aku tuh sakit loh, kalau aku tuh menderita loh, kan nggak mungkin ya. Yang penting aku cuma nggak pengen mereka ganggu pihak suamiku yang sekarang, maupun laki-lakinya maupun perempuannya. Itu aja sih, udah lebih dari cukup. Kisruh ini rupanya bermula dari sebuah foto yang tiba-tiba diterima oleh Raffi Ihsan Muharam. Foto tersebut dikirim oleh seseorang yang tidak ia kenal, sehingga awalnya Raffi pun mengaku cukup terkejut saat melihat isi gambar yang diterimanya. Dalam foto itu terlihat sebuah momen yang menyerupai prosesi pernikahan. Seorang wanita yang diduga adalah Vina Luciana tampak berdiri di hadapan seorang pria lain dalam suasana yang mirip dengan akad nikah. Situasi tersebut sontak memunculkan banyak pertanyaan, terutama bagi Raffi sendiri. Pasalnya, menurut pengakuan Raffi, pada saat foto tersebut beredar status rumah tangganya dengan Vina masih belum berakhir secara hukum. Dengan kata lain, keduanya masih tercatat sebagai pasangan suami istri yang sah. Sampai saat ini, sampai detik ini saya masih sah sebagai suami Vina Luciana. Udah. Berarti bohong ya Bang ya dengan statementnya beliau Itu sendiri. bisa dijelaskan dengan surat dari KUA. Itu masih sah. Memang ada tuh statement dari Vina Luciana terkait bahwa Mas Raffi itu menghalang-halangi untuk mereka berdua bercerai. Bahkan ada statement yang mengatakan bagaimana saya mau mengurus cerai karena dokumennya ditahan oleh Mas Raffi. Nah, begitu. Di sini saya sampaikan bahwa kita bisa mengukur kebohongan orang. Dari mana caranya? Kalau memang pengakuan itu konsisten, Vina Luciana itu mengangkat seorang pengacara, sangat tidak mungkin pengacara tidak memberikan advice. Karena ini mandatori seorang lawyer, tidak mungkin lawyer itu tidak tahu kalau kita ingin gugat cerai seorang suami dalam keadaan tidak punya dokumen, kita masih ada cara lain, yaitu dengan cara kita ke kantor urusan agama setempat di mana mereka berdua menikah, meminta salinan surat. Harusnya itu yang dilakukan oleh Vina Luciana apabila memang benar-benar tadi pengakuannya konsisten dia menggunakan lawyer. Maka patut diduga itu hanyalah alasan Vina saja. Jadi sebenarnya tidak ada yang namanya unsur menghalang-halangi supaya mereka tidak bisa bercerai. Bahkan saya sudah berkali-kali nanya kepada Mas Raffi, tidak ada itu kata talak. Jadi memang mereka berdua masih sah secara agama, bahkan masih sah secara negara seperti itu. Di tengah memanasnya polemik ini, Firda Razak sebagai ibu dari Raffi Ihsan Muharam tak tinggal diam. Ia ikut menanggapi berbagai tudingan yang kini beredar luas di publik. Firda bahkan menilai bahwa situasi yang terjadi justru dimanfaatkan oleh Vina Luciana untuk mendulang popularitas. Menurutnya, sejak kisruh rumah tangga tersebut ramai diperbincangkan dan dibahas di sejumlah podcast, Sina semakin sering melontarkan berbagai pernyataan yang dinilai menyudutkan Raffi. Salah satu pernyataan yang disorot adalah tudingan bahwa Raffi disebut-sebut menjual barang milik Vina. Hal itu membuat Firda merasa keberatan karena menurutnya tuduhan tersebut berpotensi merusak citra sang anak di hadapan publik. Ya sesuai obsesinya dia, pengen tampil, pengen ngetop ya kan, tapi dengan jalur yang salah. Akhirnya tercapai. Mudah-mudahan obsesinya dia untuk menjadi artis sudah bisa ya. Cuma sayangnya kebohongan dia bisa ketaker gitu loh. Apa yang dia ceritakan itu kan, yang di podcast itu kan bohong ya. Saya bisa pastikan dan saya bisa bertanggung jawab atas apa yang saya ucapkan bahwa dia berbohong. Contohnya seperti dia bilang di podcast kalau Raffi menjual barang-barangnya Vina, ya kan? Saya punya bukti dan kita udah inventariskan ini barang-barangnya Vina yang itu nggak benar. Saya tidak pernah, kita khususnya Raffi tidak menjual barang-barangnya Vina. Tapi karena Raffi harus keluar dari rumah yang katanya Vina dia yang bayar, rumah kontrakan itu yang katanya Vina bayar setiap bulan. Masalahnya itu udah nggak berapa bulan Kak. Dia udah nggak bayar 4 atau 5 bulan ya. Nah, udah gitu harus dihuni sama penghuni yang baru, jadi harus keluar. Barang-barangnya diamankan, ditaruh di gudang, bukan dijual. Kita tidak perlu melawan narasi kata-katanya dengan kata-kata juga, tapi kita cukup buktikan. Walaupun beban pembuktian adalah kepada mereka yang mendalilkan.
Tapi apabila memang mereka atau Vina dan kawan-kawan gitu ya, dia mendalilkan bahwa saudara Raffi itu menjual barang, ya faktanya tidak. Kita ada buktinya, ada foto, ada video seperti itu. Jadi selalu dari awal sampai detik ini kita bantah narasi negatifnya saudari Vina itu dengan sebuah bukti. Maka hari ini alhamdulillah kita juga sudah mensabit banyak sekali bukti, banyak sekali dokumen yang sebentar lagi dipastikan Vina Luciana juga akan dipanggil beserta suami sirinya. Permasalahan pribadi yang awalnya hanya diketahui oleh lingkaran terdekat, kini berkembang menjadi polemik yang ramai diperbincangkan di berbagai platform. Dugaan poliandri yang menyeret nama Vina membuat dirinya, bersama keluarga Raffi, berada di tengah pusaran perhatian publik. Beragam spekulasi pun bermunculan, sementara masyarakat terus mengikuti perkembangan kasus ini yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Situasi semakin memanas setelah pihak Raffi Iksan Muharam mengambil langkah hukum dengan melaporkan persoalan tersebut ke unit PPA di Polda Metro Jaya. Langkah tersebut menandai bahwa konflik ini tak lagi sekadar menjadi perdebatan di ruang publik, tetapi juga telah masuk ke ranah hukum. Kita kan cuma mau memberikan pelajaran aja, kita cuma mau lu tuh salah, lu mau ngakui kesalahan lo datang ke kita minta maaf, mungkin kita akan berubah pikiran. Tapi ini bukannya dia minta maaf, bukannya dia mengakui kesalahan, dia membabi buta menyerang kita, membuat fitnahan baru. Malah saya dibilang mertua yang selalu ikut campur, ada yang dibikin seperti itu. Padahal saya ketemu sama dia, ngurusin dia, pekerjaannya dia, saya tahu juga enggak, saya nggak pernah negur dia, nggak pernah pengen tahu deh urusan anak-anak. Saya sendiri sibuk, anak 5, udah dewasa semuanya, ya kan, sibuk di lokasi syuting, stripping, ngapain juga saya ngurusin anak-anak yang dibilang ikut campur. Tapi ketika anak saya mengalami hal yang tidak baik atau dizolimi sama orang lain, pasti saya sebagai ibu akan turun tangan, lanjut, harus ini. Jadi Vina siap-siap aja, karena apa yang kamu ngomongin kemarin waktu di podcastnya Densu, ya, itu ada unsur-unsur yang sebenarnya kamu tadinya bilang katanya mau apa sih, melaporkan saya, ya kan, pencemaran nama baik apa dia bilang katanya. Tapi ya di situ justru yang kamu katakan banyak sekali unsur-unsur pencemaran nama baik. Kalau saya sebagai seorang yang saya punya usaha, saya selebriti gitu kan, saya juga dikenal banyak orang, hal seperti itu sangat merugikan buat saya. Jadi jelas nyata-nyata apa yang diomongin Vina di podcast itu merugikan saya, kami, khususnya anak saya. Kali ini adalah BAP-nya Mas Raffi, setelah itu nanti akan ada pemanggilan atau BAP untuk terlapor, ya, dalam hal ini adalah Vina. Untuk bukti tambahan kita juga sudah submit, plus juga dengan beberapa saksi yang sudah kita hadirkan pada saat hari ini, ya, di Polda Metro Jaya di unit PPA. Maka dari itu kita yakin sekali bahwa memang perkara ini bisa lanjut sampai naik penyidikan atau penetapan sebagai tersangka. Karena kita sudah uji tadi bareng dengan rekan-rekan penyidik di PPA, bukti-bukti sudah lengkap, bahkan kita tambahkan, dan insya Allah unsur-unsurnya juga sudah terpenuhi seperti itu. Pasti kita pengen ekspresinya, mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.